Aku masuk ke dalam buku. Menjadi seorang figuran yang sangat tampan. Aku dan tokoh utama naik kereta bawah tanah yang sama. Duduk di arah yang sama. Tokoh utama memegang tangan seorang wanita cantik di seberang. Bertanya apakah dia sedang memotret diam-diam. Wanita cantik itu tidak mengaku. Membuka album foto dan melihat. Di dalamnya ternyata ada foto aku. Aku, Jibo Chang, adalah figuran yang sangat tampan dalam sebuah novel. Menurut sistem yang dikatakan, aku hanya perlu mengikuti jalan cerita aslinya sampai selesai. Bagian yang menjadi tanggung jawabku, baru bisa mendapatkan hadiah 10 juta. 10 juta. Aku bisa menjadi seorang kaya kecil di dunia ini. Aku akan melakukannya. Dalam novel, aku hanya muncul dalam satu adegan, yaitu duduk bersama tokoh utama Zhao Hao di kereta bawah tanah. Saya diam-diam difoto oleh wanita yang aneh. Pemeran pria dengan setia melangkah maju, membantu saya menghadapi wanita aneh itu. Keberadaanku adalah untuk menonjolkan kebaikan dan keindahan pemeran pria. Untuk menjalankan alur cerita dengan baik, saya mulai mengoleskan pembersih wajah 2 jam sebelumnya. Akhirnya sebelum kereta bawah tanah berangkat, saya berhasil naik ke gerbong kereta. Saya mengenakan pakaian tradisional Tiongkok warna biru tua. Tangan memegang seutas tasbih sistem. Siapa pemeran pria? Orang yang di depanmu mengenakan pakaian santai kuning kehijauan. Itulah aku yang menatap pemeran pria sebentar. Lalu duduk santai di sebelahnya. Riasan pemeran pria ini agak lucu. Wajah pemeran pria entah diaplikasikan apa. Jadi kelihatan agak tidak alami sistem. Tolong jangan menghakimi pemeran pria sembarangan. Demi 10 juta. Saya menahan diri saat kereta bergerak. Saya tegakkan punggung saya. Menatap ke depan. Berusaha agar dipotret diam-diam. Tetap menonjolkan ketampanan saya. Tapi sudah lama menunggu tidak melihat wanita mesum. Justru seorang wanita cantik di seberang terus menatap saya. Matanya penuh semangat dan kejutan. Saat itu pria utama mengambil inisiatif. Dia cepat berjalan ke kursi di depan saya. Tanpa ragu meraih tangan wanita cantik itu. Kamu mesum. Berani memotret saya diam-diam. Wanita cantik itu jelas bingung. Setelah sadar langsung membela diri. Saya tidak memotret kamu. Jangan ngomong ngaco. Pria utama, aku melihat kamu memotret. Tapi kamu bilang tidak. Kalau begitu buka galeri ponsel kamu dan tunjukkan padaku. Wanita cantik itu ragu-ragu. Sepertinya terkejut oleh pria utama. Dia menunjuk sekelompok. Memberikan ponsel kepada pria utama. Pria utama membolak-balik beberapa kali. Bagaimana mungkin yang kamu ambil bukan aku? Aku sangat penasaran bagaimana aku akan terlihat di foto oleh wanita cantik. Jadi tidak tahan untuk melirik beberapa kali. Pria utama menyadari aku sedang melirik. Dengan enggan memberikan ponsel itu kepadaku. Apakah dia diam-diam memotretmu? Menurutmu harus bagaimana? Aku mengambil ponsel dan memperhatikannya dengan seksama. Dalam foto hanya ada aku seorang diri. Pria utama hanya terlihat dari sepatu olahraga putih itu. Sisanya sudah dipotong oleh wanita cantik itu. Dalam foto aku tampak anggun, juga tampan dan menawan. Aku sangat puas. Sistem hanya bilang untuk menyelesaikan jalan ceritanya saja. Tidak bilang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Sistem, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Sistem tidak memberikan respons. Sepertinya telah kehilangan kontak denganku. Mendengarkan sang tokoh utama pasti tidak salah. Kita yang seperti orang biasa sebenarnya hanya membantu tokoh utama menyelesaikan alur cerita. Aku mencoba bertanya, bagaimana kalau aku dengar pendapatmu? Aku mengikuti pemikiran sang tokoh utama. Akhirnya kami bertiga dibawa ke kantor polisi. Tidak ada hal lain. Utamanya karena tokoh utama melapor polisi. Aku dan tokoh utama, satu adalah korban. Satu lagi adalah saksi. Gadis cantik itu saat ini menundukkan kepala. Sedang diinterogasi oleh seorang polisi muda. Tokoh wanita Ye Qingyu muncul. Sistem tiba-tiba muncul. Membuatku kaget. Kalau muncul ya muncul saja. Tugasku sudah selesai. Siapa yang lolos, apa hubungannya dengan saya? Misi utama sistem, tepuk pantat tokoh utama perempuan sekali. Setelah selesai, bonusnya berlipat ganda ya. Kalau saya tidak tepuk bagaimana? Ini kan kepolisian. Saya di sini menggoda tokoh utama perempuan. Saya tidak berani. Suara sistem yang tanpa perasaan terdengar. Kalau tidak tepuk, bonusnya berkurang setengah. Ditambah hukuman listrik tegangan tinggi. Kau memang kejam. Saya pria sejati, bisa menyesuaikan diri.
Saya minta sistem membantu saya memantau pergerakan Ye Qingyu. Makna 3-2. Saya terhuyung-huyung jatuh tanpa jejak ke tubuh Ye Qingyu. Dengan tangan saya yang tak terlihat, tepuk pantatnya sekali. Ye Qingyu secara naluriah memeluk pinggang saya dengan kedua tangannya. Alisnya mengerut. Tatapan matanya ke arah saya tajam. Aku tanpa sadar menahan napas. Jantung berdetak kencang. Dia bukan tidak sadar, kan? Aku buru-buru keluar dari pelukannya. Terima kasih. Tanpamu, aku pasti akan terjatuh. Polisi kecil yang mencatat di samping mulutnya terbuka lebar. Terkejut sampai tidak bisa menutup mulut. Dia melihat dengan sangat jelas. Saat pria ini jatuh, menepuk pantat kakak Ye sekali. Bahkan tatapannya seperti berisi tipu muslihat. Melihat kakak Ye dan saling bertukar tatapan penuh arti. Yang paling penting adalah, dia dengan mudah menerima pelukan itu. Kakak Ye juga tidak menolaknya. Jadi ini berarti kakak ipar yang baik. Kakak ipar itu panggil saja tokoh utama pria. Aku menatap polisi kecil itu. Dia menatap dengan bengong. Sepertinya aku. Ye Qingyu berbicara. Apa yang terjadi? Polisi muda langsung ramah. Kak Ye seperti ini. Gadis ini diam-diam memotret kakak ipar. Ditangkap oleh teman kakak ipar. Dibawa ke kantor polisi. Polisi muda menunjuk ke pria utama saat menyebut teman kakak ipar. Aku langsung paham. Kakak ipar yang dimaksud adalah aku. Aku ingin menjelaskan. Aku bukan kakak ipar. Mungkin kau salah paham. Wajah Ye Qingyu dingin. Keluarkan kata-kata jangan sembarangan, aku tidak kenal dia. Polisi muda terlihat paham. Saat pergi, dia melirikku sekali. Kemudian melihat Ye Qingyu sekali lagi. Tatapan mata yang ambigu. Kemudian membawa wanita yang diam-diam merekam kita ke ruang tahanan. Ye Qingyu berbalik dan ingin pergi. Pria utama berbicara sesuai urutan. Apakah kamu Ye Qingyu? Ye Qingyu berhenti melangkah. Berbalik menatap Zhao Hao. Dengan tidak yakin bertanya apakah kamu Zhao Hao. Mendapat jawaban yang pasti. Sangat bersemangat. Bergembira dan melambaikan tangan serta kaki berkata. Kita pergi ke sekolah yang sama saat SMA. Aku Zhao Hao dari kelas sebelahmu. Dalam hatiku pria utama ini benar-benar sangat percaya diri sosial. Ye Qingyu berpikir sejenak. Tapi tidak membuka mulut dan tidak mengenalimu. Ye Qingyu, tanpa ragu-ragu langsung ingin keluar dari sistem. Misi sampingan membutuhkan waktu 5 menit di WeChat Ye Qingyu. Aku menangis mati. Hanya bisa menerima tugas. Aku memanggil Ye Qingyu. Petugas Ye. Tunggu sebentar. Ye Qingyu berhenti melangkah. Tapi tidak menoleh ke belakang. Aku harus mencari Ye Qingyu sendiri. Aku berjalan mendekatinya. Saat aku berada di depannya. Memberinya tatapan penuh harap. Pemeran utama berwajah sedang berperang di samping. Tatapan matanya ke arahku tidak ramah. Ye Qingyu, ada apa denganmu? Aku pura-pura tenang. Bolehkah aku minta WeChat-nya? Jangan lihat penampilanku yang tampan dan keren. Aku pria ganteng. Sebenarnya aku punya fobia sosial. Ye Qingyu menolak dengan tegas. Suara mekanis sistem WeChat terdengar di telingaku. Hitung mundur 1 menit. 59 gelombang 58 hingga 57 sampai 56. Tidak peduli aku mendekatinya. Berbicara di telinganya. Aku seorang influencer. Aku bisa membantumu mempromosikan pengetahuan anti penipuan sistem. Hitung mundur berhenti. Host, kapan kamu jadi influencer? Aku akan mulai dari WeChat. Akhirnya aku berhasil menambahkan WeChat Ye Qingyu. Foto profilnya sederhana dan jelas. Yaitu foto dia memakai seragam polisi. Di foto itu dia berdiri tegak. Kedua tangan lurus merapat di sisi pinggang. Pinggang ramping dan bokong indah. Dan sepasang kaki jenjang menggoda dengan seragam. Aku mengabaikan tatapan pria di belakangku. Menyimpan ponsel kembali. Setelah Ye Qingyu pergi, pria utama itu tampak mencurigakan. Dan sesekali menatap ke arahku. Dia seperti ragu untuk waktu yang lama. Lalu berjalan ke sampingku. Kalau boleh, bolehkah kamu kasih aku WeChat Ye Qingyu? Bolehkah aku mendapat ide ini? Sistem misi cabang menolak permintaan pria utama. Tak ada hadiah, atau sistem jelek apapun. Beruntung aku bereaksi cepat. Kalau tidak, aku mungkin sudah langsung mengiyakan. Tatapan pria utama penuh harapan padaku. Aku menolak dengan kejam. Jawabannya tidak boleh. Pria utama, jangan salahkan aku. Dengan sistem dalam diri, aku juga tidak punya pilihan lain. Tatapan pria utama tiba-tiba menjadi dingin. Matanya penuh ketidakpercayaan saat melihatku.
Ye Qingyu entah kapan sudah kembali. Dia berdiri diam tak jauh di belakangku. Pinggiran mataku melihatnya. Jadi dia menyaksikan seluruh proses. Dia datang ke depan kami berdua. Catatan sudah dibuat. Kalian berdua boleh pergi. Kami akan memberitahu kalian selanjutnya. Tidak tahu apakah ini ilusi. Ye Qingyu. Mataku penuh dengan sindiran. Lihat apa? Melihat balik dengan tatapan tidak terima. Ye Qingyu seluruh tubuhnya terbalut seragam polisi. Namun masih bisa terlihat bentuk tubuhnya yang menonjol. Polisi wanita dengan gaya asketis. Pemeran utama perempuan ini memang bagus. Kasihan pemeran utama pria. Seolah tidak terima. Aku dan Ye Qingyu saling memberi kode lewat tatapan. Kita akan pergi dulu. Pria utama langsung menarikku keluar dari kantor polisi. Keluar dari kantor polisi. Dia lalu melepaskan pegangan tanganku. Dan juga menantangku. Meskipun kamu sedikit lebih tampan dariku. Tapi Ye Qingyu, kita akan bersaing secara terbuka. Tenang saja. Setelah hari ini, aku akan membawa 20 jutaku dan pergi jauh terbang tinggi. Menjalani hidup kaya. Setelah mengantarkan pria utama pergi, aku kembali ke apartemen yang disewa oleh pemilik asli sistem. Bagaimana aku harus membayar 20 jutaku melalui WeChat atau kartu? Aku tak sabar ingin menggunakan uang itu untuk menikmati hidup. Pergi ke sistem untuk lupa mengingatkan tuan rumah. Sistem kami puas. Penarikan. Sial, ketemu sistem hitam. Kamu bukan bercanda denganku, kan? Host sistem. Kamu berpikir terlalu jauh. Aku tidak pernah bercanda. Kamu memang keras kepala. Hadiah 100 juta yuan terasa sangat jauh. Aku berbaring di tempat tidur, malas-malasan, sistem. Frustrasi karena tidak bisa membentukmu menjadi orang hebat. Kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna. Aku tidak memberi uang. Tidak ada motivasi. Sistem terpaksa memberikan misi utama. Menjadi selebgram. Dalam 3 hari 1 juta pengikut. Aku ada uangnya. Hadiah 10 juta sudah pasti. Kamu tunggu saja dan lihat. Aku penuh semangat. Berubah total dari sikap lesu tadi, sistem. Tolong carikan untuk aku. Hari ini ambil kontak gadis cantikku itu. Takutnya tidak bisa. Permintaan sekecil itu. Sistem pun tidak mampu melakukannya. Bukan aku tidak memberimu. Dia sedang mendapatkan sanksi administratif 3 hari. Tidak bisa membantumu. Kamu seharusnya sudah tahu sistemnya mulai diam lagi. Sistem hantu ini benar-benar membuatku menyerah. Sepertinya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Aku kirim pesan WeChat ke Ye Qingyu. Besok ada waktu. Membantumu mempromosikan sistem anti penipuan sudah muncul lagi. Host ingin Ye Qingyu membantumu membuat video. Apakah dia mampu? Kamu hidup lagi, host sistem. Aku sangat curiga kamu menyindir. Sekitar pukul 18.30 malam. Ye Qingyu baru kembali. Aku ada waktu, menunggu kabar pasti. Aku dengan tenang bermain game. Pergi menonton anime. Keesokan harinya aku bangun pagi-pagi. Hari ini aku memakai pakaian santai. Yang sangat pas di badan. Bisa menampilkan sosokku yang tegap. Aku datang ke kantor polisi cukup awal. Tepat saat jam kerja. Aku mengirim pesan ke Ye Qingyu bilang aku sudah sampai. Tapi dia tidak membalas. Aku tak punya pilihan. Aku hanya bisa menunggu di luar kantor polisi. Kebanyakan yang masuk kerja adalah polisi pria yang tinggi dan gagah. Dan polisi wanita yang tidak kalah perkasa. Mereka kebanyakan memakai seragam. Tampak gagah dan berwibawa. Sedangkan aku memakai pakaian yang modis dan trendy. Dan memiliki wajah yang tampan. Makin terlihat agak berbeda dan kurang cocok. Banyak polisi wanita melirik ke arah Wu Zai. Saat aku melihat ke belakang. Diam-diam wajahnya memerah. Cepat membalikkan kepala. Bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ye Qingyu belum muncul. Juga belum membalas WeChat. Kadang aku suka menggoda para polisi wanita ini, cukup menyenangkan. Sampai jam kerja selesai. Para polisi pria dan wanita sudah masuk ke kantor polisi. Aku masih belum melihat Ye Qingyu. Aku memiliki sesuatu yang ingin ku minta pada sang pemeran utama wanita. Tidak berani sembarangan marah. Hanya bisa terus menunggu. Sinar matahari pagi tidak terlalu terik, tapi juga hangat. Aku terus mengipas angin. Mencoba meredakan. Saat itu seorang wanita cantik keluar dari kantor polisi. Dia memegang sebuah payung untuk melindungi dari sinar matahari. Dia berlari cepat mendekatiku. Wajahnya sedikit berubah. Nada suaranya lembut. Matahari terlalu terik. Kamu ambil ini agar tidak terbakar matahari.
Aku melihat sekilas cuaca. Tetap menerima payungnya. Terima kasih. Aku akan mengembalikannya setelah pakai. Dia membuka payung dan menyerahkannya kepadaku. Saat aku menerimanya tidak sengaja menyentuh tangan kakak perempuan itu. Dia langsung wajahnya merah seperti apel merah. Setelah dia memberikan payung padaku dia tidak segera pergi. Justru dia malah mengobrol denganku di sini. Aku berjalan dengan payung sambil mengobrol dengannya. Lumayan menyenangkan juga. Kamu terus di sini, apa tidak mengganggu pekerjaanmu? Kakak perempuan itu menggaruk kepalanya. Menjawab dengan malu-malu. Tidak kok. Hari ini aku baru saja sembuh dan kembali bertugas. Tim belum memberikan saya tugas. Saya menyapa Anda dengan sopan. Apakah kamu terluka? Tidak apa-apa. Kakak perempuan datang ke kamera. Dia menggulung lengan baju seragam di tangan kiri untuk menunjukkan padaku. Lengannya yang terluka. Tiba-tiba suara sirene terdengar. Sebuah mobil polisi berhenti di depan kantor kepolisian. Jendela mobil dengan cepat diturunkan. Seorang wanita yang rapi dengan ekor kuda menundukkan kepala keluar. Jibo Chang datang begitu pagi. Itu Ye Qingyu. Dia akhirnya kembali. Suara perempuan polisi di samping terdengar. Kamu kenal dengan Ye Jie? Aura Ye Qingyu sangat kuat. Perempuan polisi itu tidak bicara. Saya hampir lupa, benar juga. Dia adalah kakakku. Sistem muncul tugas cabang. Katakan kepada polisi muda di depanmu. Ye Qingyu adalah kakak perempuanmu. Untung aku cepat tanggap. Aku dalam hati menyapa sistem. Lain kali beri tugas lebih awal. Jangan selalu aku yang bicara setengah jalan. Baru kamu muncul, sistem. Tatapan dingin Ye Qingyu menatap kakakku. Polisi cantik itu tersenyum cerah. Ternyata begitu. Kamu adik Ye Jie. Juga berarti adikku. Ye Qingyu terus diam. Namun tetap membawaku masuk ke kantor polisi. Ye Qingyu pagi-pagi sudah pergi menjalankan tugas. Saat pulang membawa seorang tersangka ke dalam mobil. Polisi wanita yang meminjamkan payung padaku. Diarahkan Ye Qingyu untuk menemani tersangka membuat laporan. Aku dan Ye Qingyu duduk berhadapan. Dia terus menatap wajahku tanpa henti. Aku merasa bulu kuduku berdiri saat dia menatapku. Aku tak bisa menahan diri untuk berkata. Kamu terus menatapku. Apakah ada sesuatu di wajahku? Ye Qingyu memandangku dengan senyum setengah dibuat. Kata-kata di mulutnya tajam dan tanpa ampun. Kalau aku tidak salah ingat, kamu kemarin menolak memberikan WeChat-ku ke orang lain. Seharusnya itu berarti kamu tertarik padaku. Tapi hari ini kamu malah bilang di depan Zuo Ying. Aku adalah kakakmu. Kenapa kamu seperti ingin menjalani dua hubungan sekaligus? Tubuh kecilmu bisakah melakukan itu? Wajahku langsung memerah. Apakah pemeran utama tahu bahwa dia sedang membahas hal yang... bisakah kamu lebih serius sedikit? Ye Qingyu mengamati aku dari atas ke bawah. Lalu tertawa ringan. Tidak serius. Sepertinya kamu. Aku tidak lupa tujuan datang kemari. Aku datang untuk membantumu mempromosikan pencegahan penipuan. Jangan bicara yang ngak-ngak. Begitu bicara soal hal serius. Ye Qingyu ini orangnya cukup dapat dipercaya. Dia menahan senyum. Kembali tampak serius. Aku menjelaskan pikiranku secara garis besar. Ye Qingyu mendengarkan dengan sangat serius. Setelah aku selesai bicara, Ye Qingyu membuka mulut. Jadi kamu ingin aku membuat video pencegahan penipuan bersama kamu? Aku bertanya, iya. Tidak boleh ya? Ye Qingyu mengangkat alis. Membalas bertanya, kita punya bagian promosi yang buat video. Mereka lebih ahli. Kenapa aku harus cari kamu? Aku tersenyum di bibir. Jika dipaksa sampai batasnya, kata-katanya seperti ini. Kalau ada satu influencer lagi yang membantu kalian mempromosikan, bukankah itu akan lebih membantu kalian? Ye Qingyu tersenyum tipis, baiklah. Apa akunmu? Aku ingin lihat jumlah pengikutmu. Akunku apa? Nanti setelah video dipublikasikan aku beritahu kamu. Melihat mataku penuh keraguan. Aku jelaskan. Tolong, kamu itu polisi. Apa aku berani menipumu? Suara sistem berbunyi. Tuan rumah, jika Ye Qingyu mengetahui kamu menipunya, kamu akan celaka. Aku membalas dalam hati. Kamu lupa waktu itu aku menggoda dia di kantor polisi. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya dikata-katain sinis. Lagi pula aku juga tidak benar-benar menipunya. 3 hari kemudian aku yakin bisa menjadi influencer dengan 1 juta pengikut sistem. Katanya aku cuma main diam lagi. Video itu cepat selesai dibuat. Aku melihat video di ponsel dengan senang tak terbendung.
Video itu diambil setelah Ye Qingyu pulang kerja. Dia tampil dengan pakaian santai, bertenaga dan bergaya. Aku di sampingnya terlihat sangat bagus, menampilkan pesona keren. Aku memilih waktu yang tepat, memposting video di platform yang sedang viral belakangan ini. Begitu video dipublikasikan, platform memberikannya jumlah tontonan yang besar. Jumlah pengikutku terus bertambah. Jumlah like video juga cepat bertambah. Aku sangat senang sistem tiba-tiba muncul, mengurangi semangatku. Jumlah pengikut memang bertambah. Namun dalam 3 hari kamu belum tentu bisa menjadi selebriti internet dengan jutaan pengikut. Tanganku terhenti. Aku tahu sistem ini ada yang belum dikatakan. Misi sampingan mengundang Ye Qingyu dan Zuo Ying makan malam bersama. Hadiah berupa peningkatan 50 juta tayangan video. Misi sampingan juga memberikan hadiah. Meskipun bukan uang, namun sangat bermanfaat bagi saya. Baiklah, saya setuju. Sebenarnya saya memang ingin mengajak Ye Qingyu dan Zuo Ying makan. Zuo Ying meminjamkan payung kepadaku. Dia sangat baik hati. Dia gadis cantik yang ceria. Dari mereka berdua, satu adalah pemeran utama dalam videoku. Satu lagi adalah fotografer yang kuajak seadanya. Aku mengajak mereka berdua makan hotpot. Ye Qingyu sebenarnya tidak mau, tapi tidak tahan dengan bujukanku dan Zuo Ying. Mengingat selera berbeda, aku memesan hotpot kuah 2 rasa. Aku dan Zuo Ying tidak bisa tanpa pedas. Kami makan dengan senang di sisi kuah pedas. Sedangkan Ye Qingyu terus makan sayuran di sisi kuah kaldu. Sampai selesai makan hotpot, kami keluar dari restoran hotpot tanpa ada kejadian apapun. Aku tidak mengerti maksud sistemnya, tapi juga senang bisa santai. Zuo Ying awalnya ingin mengantarku pulang, tapi dia mendapat telepon. Katanya ada urusan yang harus diselesaikan. Dia pergi dulu karena ada urusan. Memohon Ye Qingyu untuk mengantarku pulang. Sepertinya dia teringat sesuatu. Dia menepuk kepalanya. Dengan senyum ceria berkata pada Ye Qingyu, "Kak Ye, aku sampai lupa. Bochang adalah adikmu. Aku tidak memintamu, tapi kamu juga harus mengantarku pulang." Wajah Ye Qingyu menghitam, tapi tidak berkata apa-apa. Masalah Zuo Ying sepertinya memang sangat mendesak. Dia melambaikan tangan pada kami, lalu pergi. Restoran hotpot ini sangat dekat dengan rumahku. Awalnya aku ingin menolak Ye Qingyu mengantarku pulang, tapi dia bersikeras. Jadi aku memberitahu alamat rumahku ke sistem. Saat itu dia mulai berbicara di telingaku lagi. Dari suara dinginnya yang seperti mesin, aku bahkan mendengar sedikit rasa sinis yang menyebalkan. Dengan baik hati mengingatkan host untuk lewat jalan kiri agar lebih aman. Jadi, apa yang ingin disampaikan sistem? Apakah aku sudah menerima 20 juta viewsku? Kamu malah terang-terangan membolos. Sistem sudah lama menyerahkan itu semua saat lahir. Minggu ini kamu malah mengupah aku. Jadi kenapa kamu menyuruhku lewat jalan kiri sistem? Karena aku merasakan hal buruk akan terjadi di sebelah kanan. Aku melihat ke sekeliling. Berdiri di sampingku. Tinggi setidaknya 175 cm. Ye Qingyu yang profesinya polisi. Aku memilih sisi kanan. Kalau aku ragu sedetik saja, itu berarti tidak menghormati profesi Ye Qingyu. Baik, aku menggenggam tangan Ye Qingyu. Dengan kecepatan tercepat, berlari ke arah paling kanan. Ye Qingyu tidak tahu apa yang terjadi, tapi juga mengikuti aku berlari sepanjang jalan. Musim panas yang panas dan pengap. Bahkan angin yang berhembus membawa kehangatan. Rambut Ye Qingyu berkibar di angin hangat. Aku menoleh saat berlari dan melihat senyum cerah Ye Qingyu. Di depan KTV bernama Candi, seorang gadis ditarik oleh sekelompok orang ke bagian belakang KTV. Meski dari jauh, aku dan Ye Qingyu bisa melihatnya. Gadis itu mungkin pingsan karena dibius. Gerakan yang begitu keras pun tidak membangunkannya. Saat-saat dia hampir ditarik masuk ke gang gelap itu, Ye Qingyu bergerak. Ye Qingyu berkata, "Kamu jaga diri baik-baik. Mungkin aku tidak bisa mengurusimu." Dia lari dengan sangat cepat. Sambil berteriak hentikan. Aku berteriak dari belakangnya. "Hati-hati. Jangan sampai terluka." Aku tahu aku tidak bisa berbuat banyak. Mencari tempat yang aman untuk melapor ke polisi. Juga menghubungi 120. Suara sirene terdengar. Beberapa preman dengan warna rambut beraneka warna dibawa keluar. Ye Qingyu berjalan keluar di belakang mereka. Dia berkeringat deras. Badan penuh bekas pertarungan. Di belakangnya mengikuti petugas medis. Petugas medis membawa tandu. Gadis yang pingsan itu ada di atasnya. Ambulans segera pergi.
Aku berjalan ke depan Ye Qingyu. Sangat jelas terlihat memar di dahinya. Kamu tidak apa-apa kan? Ye Qingyu menatapku. Matanya penuh senyuman. Kamu adalah pria pertama yang peduli seperti ini padaku. Aku sudah membaca novel aslinya. Orang tua Ye Qingyu menikah karena kepentingan bisnis. Mereka hampir tidak mengurus putri mereka Ye Qingyu. Kepribadian Ye Qingyu dingin. Dia juga tidak mau berteman dengan anak laki-laki. Jadi tokoh utama pria waktu itu juga butuh waktu lama. Untuk membuka hati Ye Qingyu, aku membuat catatan. Dikembalikan pulang oleh Ye Qingyu. Dalam waktu 3 hari, akunku dengan cepat naik menjadi lebih dari 1,3 juta pengikut. Secara samar ada tren peningkatan. Aku mengirim WeChat ke Ye Qingyu, memberitahu dia tentang akun sistemnya. Sekarang aku sudah menyelesaikan tugas 1,3 juta pengikut. Jangan lupa kasih uang. Sistem tenang. Sekarang kamu sudah mengumpulkan 30 juta. Revolusi belum berhasil. Rekan masih perlu usaha. Aku menerima WeChat dari Ye Qingyu. Ada urusan, bisa minta kamu datang ke kantor polisi hari ini? Aku balas oke. Saat aku datang ke kantor polisi, aku melihat rekan-rekan Ye Qingyu semua menunduk lesu. Wajah mereka penuh ketidakbahagiaan. Aku tidak melihat Ye Qingyu, tapi aku melihat petugas polisi kecil yang kemarin dipotret diam-diam. Dia yang membuat catatan untuk kami. Dia di ruangannya menunduk sedih ketika melihat aku datang. Dengan semangat dipaksa memanggil aku saudara ipar. Aku berjalan mendekat. Ada apa ini? Kenapa kalian semua tampil seperti ini? Petugas polisi kecil menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Tidak seperti palsu. Kakak ipar Ye Jie difitnah. Dia mungkin akan ke pengadilan. Saya sangat terkejut. Mengapa polisi muda berkata apa adanya kepada saya? Intinya kakak ipar membawa beberapa preman itu ke kantor polisi. Semuanya berjalan lancar. Beberapa preman itu dengan cepat mengaku seluruh prosesnya. Mereka mengakui melakukan kejahatan terhadap gadis itu. Rumah sakit juga menyediakan DNA yang tertinggal dalam tubuh gadis itu. Gadis itu juga setuju untuk bersaksi di pengadilan. Keesokan harinya, setelah beberapa preman bertemu dengan pengacara, semua mengubah cerita mereka. Mengatakan Ye Qingyu memukul mereka tanpa membedakan benar dan salah. Juga mengatakan Ye Qingyu menggunakan nama palsu untuk memukul orang lain. Bahkan gadis itu juga mengubah ceritanya. Mengatakan hubungan dengan preman itu adalah atas kemauannya sendiri. Tidak mau bersaksi di pengadilan. Sekarang beberapa preman itu menuntut Ye Qingyu karena penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi Ye Qingyu tidak menguntungkan. Ye Qingyu niat baik menyelamatkan orang. Tetapi malah dibalas dengan pengkhianatan. Saat ini Ye Qingyu dipanggil ke kantor kepala kantor untuk berbicara. Saya tidak menunggu lama. Dia langsung keluar. Melihat saya, dia mengangkat alis dengan santai. Kaget saya datang begitu cepat. Saya melangkah mendekat. Bagaimana? Sepertinya kepala kantormu tidak mengatakan apa-apa, kan? Ye Qingyu tersenyum. Kepala kantor tidak mengatakan apa-apa. Hanya menghibur saya. Katanya percaya pada saya. Menyuruh saya jangan berkecil hati. Saya mulai mengejek dia. Di saat seperti ini kamu masih bisa tersenyum. Ye Qingyu memandang mataku. Nada bicara yang dalam dan santai. Tidak apa-apa. Saya memanggilmu. Karena ingin kamu menjadi saksi saya. Apakah kamu bersedia? Tentu saja ini juga bukan masalah besar. Oh iya. Seharusnya di pintu KTV itu ada kamera pengawas, kan? Apakah kalian sudah memeriksa? Petugas kecil itu mengambil alih pembicaraan. Sudah diperiksa. Katanya terjadi 2 hari lalu. Kamera pengawas di toko juga sudah diperiksa. Video pengawas malam tadi juga hilang. Ini jelas-jelas. Mereka sudah mempersiapkan sebelumnya. Petugas kecil itu melanjutkan. Di antara beberapa preman itu ada anak bos KTV tersebut. Tidak heran saya bertanya pada sistem. Apakah ada cara untuk membantu Ye Qingyu sedikit? Sistem ada kok. Tapi harus menyelesaikan tugas untuk menukarnya. Aku cuma bisa bilang apa? Tugas apa? Tugas sampingan sistem memberikan hadiah pelukan untuk Ye Qingyu. Video di depan pintu KTV. Bukannya cuma pelukan saja. Dulu bahkan beberapa hari yang lalu, aku sampai memegang pantatnya. Aku abaikan pandangan orang-orang. Memberikan Ye Qingyu pelukan besar. Semangat ya. Kami percaya padamu. Tugas sistem selesai. Video sudah dikirim ke ponsel pengguna. Aku melepas pegangan. Ye Qingyu memberikan ponsel itu ke petugas polisi kecil. Video itu aku rekam sendiri malam itu,
seharusnya bisa dianggap buktikan. Sudut pandang video persis seperti yang aku dan Ye Qingyu lihat. Terlihat memang seperti aku yang merekam dengan ponsel. Petugas kecil itu melihat video dengan semangat dan berkata, "Boleh." Sekarang lihat bagaimana mereka berkata. Wajah Ye Qingyu tampak seperti biasa. Tapi jika dilihat dengan cermat, akan terlihat bahwa daun telinganya memerah. Seperti alat penyiksa darah. Dia menutupi saya dengan seragam polisi yang dia kenakan. Bahkan membantu saya mengancingkan kancingnya. Lain kali jangan pakai baju yang terlalu mencolok seperti itu. Petugas kecil itu dengan sadar pergi. Aku ketakutan oleh tatapan agresif Ye Qingyu sampai tidak berani menatapnya. Ada apa dengan dia? Seperti serigala lapar yang belum pernah makan daging. Saya memberikan kesaksian di pengadilan. Ditambah bukti video. Ye Qingyu dibebaskan dari dugaan penyiksaan secara semena-mena. Kali ini giliran Ye Qingyu yang mentraktir makan semua orang. Ye Qingyu sangat populer. Banyak yang datang. Jadi Ye Qingyu memesan sebuah ruang pribadi. Awalnya aku tidak ingin datang. Tapi Ye Qingyu bersikeras menarik tanganku. Harus ikut sistem ini. Tugas utama muncul tepat waktu untuk menghadiri jamuan Ye Qingyu. Hadiah uang 2 kali lipat menjadi 60 juta. Aku masuk ke ruang VIP. Ye Qingyu sebagai tokoh utama duduk di posisi utama. Aku duduk di sebelah kirinya. Dan di sebelah kiriku adalah Zuo Ying. Zuo Ying. Di sebelah kiri Zuo Ying ada polisi kecil yang sedang diam-diam merekam. Orang-orang lain yang ada aku tidak kenal. Saat duduk, aku hanya menganggukkan kepala pada mereka. Makanan cepat dihidangkan. Zuo Ying dengan penuh perhatian membantu mengambilkan makanan untukku. Ye Qingyu melihat ke piring makananku. Wajahnya tidak menyenangkan menatap Zuo Ying. Zuo Ying bingung. Sendirian tersenyum lalu menarik kembali sumpit yang masih menjepit satu udang besar. Dia mulai bicara. "Kakak Ye, kamu tenang saja. Saya memakai sumpit bersama semua. Sangat higienis." Petugas polisi muda yang duduk di sebelahnya menarik lengan Zuo Ying. Berbisik rendah. "Kamu kenapa tidak peka begitu? Lihat saja makan sendiri sudah cukup." Ye Qingyu mengambil dari mangkuk saya dengan sumpit. Zuo Ying menambahkan makanan untuk saya ke mangkuknya. Dia sendiri yang mengambilkan makanan untuk saya. Tidak lama mangkuk saya penuh lagi. Saya dengan hati-hati sepanjang waktu di samping. Di bawah meja Ye Qingyu mengaitkan tanganku. Wajahnya tampak polos bertanya mengapa saya tidak makan. "Apakah kamu ingin aku memberi makan kamu?" Jari-jari panjangnya mengangkat garis indah. Sangat menarik perhatian orang. Saya tidak mau makan tangan di bawah mejanya. Aku meremas kakiku. Sebuah sensasi aneh menyerang. Aku memerah dan membuka mulutku. Dia intim memberi aku makan. Membuat semua orang terkejut membuka mulut mereka lebar-lebar. Seolah-olah Ye Qingyu yang biasanya dingin dan tanpa perasaan itu. Bukan dia. Semua orang kamu memandang aku. Aku memandang kamu. Di mata satu sama lain hanya ada candaan tentang Ye Qingyu. Gadis ini mungkin sedang jatuh cinta pada Zuo Ying. Matanya membelalak. Melihat tatapan kami penuh dengan ketidakpercayaan. Dia berkata pelan. "Apakah hubungan saudara mereka begitu baik?" Polisi kecil di sebelah Zuo Ying memberinya isyarat keras. "Kamu bodoh ya? Itu hubungan kakak ipar kita, bukankah itu tidak biasa? Baru saja kamu begitu ramah memberi semangat pada kakak ipar. Kamu tidak takut Ye Jie cemburu dan menyiksa kamu dengan brutal?" Saudara ipar Zuo Ying jelas-jelas terpukul. Aku diantar Ye Qingyu pulang ke rumah. Mobil berhenti di depan pintu unit. Ye Qingyu berkata dia haus. Sistem mengeluarkan misi lagi. Misi utama mengantarkan Ye Qingyu pulang untuk minum teh. Hadiah 10 juta. Aku memang berniat menyetujui. Sekarang tidak ada alasan untuk menolak. Di depan rumahku, aku didorong Ye Qingyu di depan pintu. Dia mengangkat kepalanya dan mengangkat dagu. Terbenam di lekuk leherku sambil bernapas. Suaranya serak. Setelah memikat, jauhi Zuo Ying sedikit. Aku mendorongnya. Tatapannya mengamati dia. "Kamu suka aku?" Dia melihatku dengan ekspresi seperti itu. Serius dan tegas. "Suka padaku." Sengaja membuatnya kesal. "Tapi bagaimana jika aku tidak menyukaimu?" Dia menarikku dengan erat. Aku masuk ke dalam pelukan yang luas. Aku mendengarkan detak jantungnya. Suara seksi terdengar di telingaku. "Aku yakin, kamu akan menyukaiku." Aku ingin melarikan diri dari pelukannya. "Bukankah kau haus? Aku akan membuatkan teh untukmu." Dia menangkap tanganku, mengangkatnya dan menekannya ke pintu.
Wajah cantiknya dekat dengan mataku, menatap mulutku dengan tajam. Aku merasa ini lebih menghilangkan dahaga. Dia membungkuk dan menempelkan bibirnya pada bibirku. Aku menerima lamaran cinta Ye Qingyu. Menjadi pacarnya. Dia meminum tehnya. Malam itu langsung pergi dengan lesu. Bukan aku yang tidak menahannya, tapi dia yang tidak berani tinggal. Dia melihatku dengan tatapan membara, namun tetap mencium dahiku lalu pergi. Akhir-akhir ini aku sering muncul di kantor polisi. Akun jutaan pengikutku juga berubah menjadi akun khusus penyuluhan anti penipuan. Aku dan Ye Qingyu bergantian tampil, menyuluhkan anti penipuan. Kadang juga live bersama, membuat banyak fans CP antusias membanjiri kolom komentar. Untuk kemunculanku sesekali, kepala kantor tampak setuju diam-diam. Aku tidak akan mengganggu pekerjaan mereka. Kadang setelah syuting video langsung pergi. Pendapatanku telah mencapai 70 juta. Masih ada 30 juta lagi aku baru bisa menariknya. Tapi belakangan sistem agak terlalu tenang. Terus tidak muncul. Aku dan Ye Qingyu sedang manis-manisnya. Juga tidak terlalu peduli. Suatu hari aku pergi ke kantor polisi untuk merekam video anti penipuan. Melihat tokoh utama novel. Dia sedang menggoda Ye Qingyu. Tidak tahu sedang membicarakan apa. Tiba-tiba lupa kalau ini adalah sebuah novel. Apakah Ye Qingyu hanya sebuah karakter saja? Apakah dia akhirnya tetap akan bersama tokoh utama? Perasaanku agak sedih. Bahkan tidak mendengar Ye Qingyu menyapaku. Ye Qingyu berjalan mendekatiku. Melihat aku masih tidak memperhatikannya. Warna wajahnya terlihat memburuk. Apakah kamu tertarik dengan wanita cantik lain? Dia menatap mataku dengan tajam. Takut melewatkan reaksiku sedikit pun. Aku sengaja bilang, aku memang tertarik pada wanita lain. Kamu mau bagaimana? Ye Qing dengan suara menggoda berbisik di telingaku. Hati-hati malam ini kamu tidak bisa turun dari tempat tidur. Aku tidak takut kok. Dia saja tidak berani naik ke tempat tidurku. Omong kosong apa itu? Aku pergi dengan marah. Meninggalkan Ye Qingyu dengan punggung yang bergaya. Saat malam tiba aku merasakan ancaman dari Ye Qingyu. Dia tak tahu malu dan keras kepala. Mengacaukan kamarku. Masih memelukku tak mau lepas. Aku memukul dadanya. Penjahat itu kelelahan berulah. Akhirnya Patu tetap di antara dadanya Ye Qingyu. Sistem bersuara. Ngapain juga? Lelah tapi tetap Patu berbaring di pelukannya. Kamu masih tahu muncul di hari-hari ini bagaimana berbicara denganmu. Kamu tidak menghiraukanku. Kupikir kamu membawa kabur 70 jutaku. Sistem pemarah. Sistem ini tidak jelek. Hanya 70 juta itu. Aku tidak terima. Kalau begitu kirim saja uangnya langsung ke kartuku. Sistem diam. Setelah beberapa saat tiba-tiba muncul tugas utama lagi. Mendapatkan bonus lamaran dari seorang wanita. 30 juta. 30 juta sudah selesai maka bisa mendapatkan 1 miliar. Hanya selangkah lagi untuk penarikan. Aku melihat profil samping Ye Qingyu. Garis rahang yang jelas ini sangat menggoda. Aku dengan jariku menyentuh dagunya. Sesekali menyentuh. Dengan rambutnya. Ye Qingyu menangkap tanganku yang bergerak-gerak. Dengan dadanya, dia membungkus suara seraknya. Tatapan matanya membara menatapku. Ji Bozang. Jangan buat marah. Aku balik bertanya, marah lalu bagaimana? Dia menggigit lembut tulang selakuku. Tetap mengangkat kepalanya. Ji Bozang. Aku benar-benar kalah di tanganmu. Segera suara air terdengar di kamar mandiku. Dia mandi air dingin. Seluruh tubuhnya merinding. Aku menempel di dadanya. Dengan nyaman menghela nafas panjang. Ye Qingyu, kau bilang aku tampan? Ingin aku menikah denganmu? Apakah kau mau? Aku mengedipkan mata yang dalam. Berkedip-kedip menatapnya. Dia terus menyentuh helai rambutku. Tidak berbicara. Aku datang bersama Ye Qingyu untuk menghadiri pernikahan teman sekelasnya. Setibanya di sana, aku melihat. Teman sekelasnya ternyata adalah Zhao Hao. Aku ingin bertanya kapan Ye Qingyu jadi teman dekat dengan Zhao Hao. Bahkan bisa membawaku ke pernikahannya. Berpikir di luar sana. Aku memutuskan untuk menjaga muka Ye Qingyu. Ye Qingyu sedang menggenggam tanganku erat. Waspada melihat wanita di sekitarnya. Takut aku diculik orang jahat. Aku tersenyum tipis. Ye Qingyu yang konyol ini memang menarik perhatian. Ye Qingyu dicium olehnya. Dengan senyum bahagia mengembang di bibir. Melihat tatapan orang-orang di sekitar. Dengan terang-terangan bangun. Sampai sesi pengantin wanita melempar buket bunga. Baru aku benar-benar melihat wajah pengantin wanita.
Ternyata itu adalah wanita cantik yang diam-diam memotret saya di stasiun metro. Saya bertanya dalam hati ke sistem, apakah kamu tahu kapan mereka bersama? Sistem menjawab dengan malas. Mungkin sebelum atau sesudah kamu bersama Ye Qingyu. Sistem benar-benar tahu kalau saya dan pemeran pria saling menemukan cinta. Apakah ini benar-benar boleh? Sistem merasa saya berlebihan. Bukankah masing-masing hidup damai lebih baik? Saya tidak lagi memperhatikan sistem. Dia memang orang tidak baik. Saya fokus memperhatikan segenggam bunga yang dipegang Zhao Hao. Saya menggoda dengan manja. Ye Qingyu. Aku juga ingin bunga itu. Ye Qingyu mengabaikan banyak orang. Dan mendapatkan bunga tangan itu. Dia sepertinya tidak mengerti isyarat saya. Dia menyerahkan bunga itu kepadaku. Menerima bunga. Aku malah tidak senang. Ye Qingyu berpura-pura bodoh denganku. Setelah menghadiri pesta, aku pulang ke rumah. Mengunci Ye Qingyu di luar pintu. Ye Qingyu mendapat penolakan. Pergi dengan rasa bersalah. Aku mengintip lewat lubang kunci. Sampai lampu lorong benar-benar mati. Baru aku marah dan masuk ke dalam. Benar-benar pergi ya? Bahkan tidak mau memohon sedikit pun. Aku lesu. Berkata pada sistem. Sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Sistem muncul dan menggoda aku. Tugasnya adalah melamar seorang wanita. Bukan untuk melamar Ye Qingyu. Aku mengakui aku tergoda. Wajah dingin Ye Qingyu terlintas di benakku. Aku lemas berbaring di sofa seperti mayat. Aku memberi Ye Qingyu waktu sebulan. Asalkan dia menunjukkan sedikit tanda, aku akan memaafkannya. Aku berkata begitu pada diriku sendiri. 1 bulan pun berlalu. Ye Qingyu ternyata tidak menghubungiku kembali. Aku yang memulai kontak dengannya. Dan dia bilang sibuk tidak ada waktu. Apa ini kekerasan dingin memaksa aku putus? Baiklah, baiklah, baiklah. Ini artinya hatinya berubah. Aku mengenakan jas kecil dan celana santai hitam melangkah ke jalan. Hari ini Zuo Ying tiba-tiba mengajakku keluar. Awalnya aku tidak ingin bergerak, tapi dia bilang ada kabar tentang Ye Qingyu yang harus diberitahu padaku. Aku setuju. Dia mengajakku bertemu di kaki Gunung Kiumang. Baik-baik saja. Kenapa mengajak bertemu di sana? Aku merasa agak tidak tenang. Aku menelepon Ye Qingyu, tapi dia tidak mengangkat. Melihat waktu hampir tiba, aku memberanikan diri untuk pergi menemui janji itu. Tapi Zuo Ying sudah berdiri di sana. Aku langsung melihatnya. Aku melambaikan tangan padanya. Dan mendekatinya. Zuo Ying tidak berbicara saat melihatku. Hanya diam memandangku. Ada apa? Apa ini karena Ye Qingyu sedang menjalankan misi? Dan telah gugur dengan gagah berani. Aku tiba-tiba terdiam. Baru ingin menahan tangis. Suara Ye Qingyu terdengar dari belakang. Nikahilah aku. Ji Bochang. Aku mencintaimu. Aku tahu maksudmu hari itu. Tapi aku tidak menjelaskannya. Aku tidak ingin terburu-buru melamarmu. Pernikahan orang tuaku sangat gagal. Jadi aku takut menikah. Tapi aku bertemu denganmu. Aku sadar betapa bodohnya pikiranku untuk tidak ingin menikah. Aku ingin melewati setiap hari dan malam bersamamu. Menemanimu dalam suka dan duka. Dimanapun dan kapanpun. Ye Qingyu hanya mencintai Ji Bochang. Tak akan pernah berubah. Begitu dia selesai berbicara. Terdengar suara keras yang menghentak. Sebuah balon udara perlahan naik. Lihat itu aku yang melukisnya untukmu. Itu adalah gambaranmu saat pertama kita bertemu. Aku memandang kanvas di balon udara. Memang saat pertama kali aku melihatnya, dia mengenakan pakaian tang biru itu. Biru yang sangat cerah. Sangat mempesona. Aku bersedia. Aku berteriak dengan keras bahwa aku bersedia. Aku memasangkan cincin untuk Ye Qingyu. Memeluk pinggangnya. Dengan satu tarikan kuat aku menggendongnya. Letakkan aku turun. Ada begitu banyak orang. Aku tertawa terbahak-bahak. Menggendongnya dan berputar beberapa kali. Dia merunduk di punggungku. Aku menggendongnya dan melangkah perlahan mendaki puncak gunung. Bozang. Mari kita pergi melihat balon udara bersama. Kami melihat balon udara di puncak gunung. Balon udara perlahan terbang ke langit. Cerita kami juga memulai bab baru. Sepanjang waktu aku menggendong Ye Qingyu. Meskipun lelah dan penuh keringat di kepala dan tubuh, aku tetap tidak mau menurunkannya. Sebenarnya, suamiku lelah sedikit tak masalah. Asal jangan sampai lelah untuk istriku tercinta. Mencintai seseorang adalah membawanya melihat balon udara yang perlahan naik. Sistem tambahan mengirimkan uang tunai 1 miliar ke rekeningku. Semua tugas selesai.
Dia akan segera meninggalkan tubuhku. Sebelum pergi, dia memberitahuku. Namanya. Sistem musim semi untuk orang biasa. Aku tersenyum miring. Nama yang konyol.